Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel ini. Pada session kali ini saya akan membahas topik masih yang berkaitan dengan kecelakaan submersible Titan ya. Tapi saya akan fokus ke pendiri dari Ocean Gate yang merupakan pilot dari submersible Titan tersebut. Seseorang bernama Stockton Rush, dan dia menjadi ramai dibicarakan akhir-akhir ini ya. Dari banyak komentar yang saya baca di berbagai media, dia ini sekarang menjadi bulan-bulanan ya. Jadi banyak orang yang berbicara negatif tentang dia, dan bahkan banyak yang menghujat juga ya. Ada juga beberapa pihak yang tentunya masih mendukung dia, masih menyampaikan hal-hal positif, tapi kebanyakan memberikan pandangan negatif tentang Stockton Rush ini. Jadi dari 5 penumpang Titan itu yang meninggal, netizen ya atau publik itu memberikan simpati yang besar terhadap 4 penumpang lainnya, tapi hampir semua itu mencela pilot, dan kebetulan adalah desainer dan sekaligus pemilik dari Ocean Gate dan submersible Titan itu. Nah, oleh karena itu saya tertarik ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang sepak terjang dari pribadi ini ya. Saya tidak pernah mengikuti profilnya selama ini, walaupun perusahaannya itu yang bernama Ocean Gate saya sudah tahu sejak cukup lama ya, kira-kira mungkin 11 tahun yang lalu ya. Ketika itu saya terlibat dalam suatu proyek yang berkaitan dengan kapal selam dan submersible, sehingga dalam riset saya menemukan suatu perusahaan yang bernama Ocean Gate, tapi saya tidak memperhatikan individu-individu yang terlibat di dalamnya ya. Nah, karena pemberitaan negatif sekali tentang dia ini, saya tergelitik untuk mencari lebih banyak informasi yang mungkin bisa menjaga keseimbangan ya. Biasanya publik itu sering memberikan opini terhadap seseorang berdasarkan satu kejadian saja, tanpa melihat apa yang orang itu sudah pernah lakukan ya sebelumnya. Jadi berdasarkan pemikiran itu, saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Stockton Rush ini. Dari sekian banyak materi yang saya kumpulkan, ada satu video yang menurut saya paling memberikan informasi yang lebih dalam lagi, tidak saja mengenai sepak terjangnya di industri submersible ini, tapi juga memberikan perspektif yang lain ya, tentang pribadinya dia sendiri yang akhir-akhir ini kurang diperhatikan oleh media massa ya, terutama media sosial ya. Oke, jadi ini video yang sudah cukup lama ya. Ini dari tahun 2017. Ini dari mungkin satu simposium ya yang diadakan oleh klub penjelajah ya, Explorers Club, di mana Stockton Rush itu menjadi salah satu pembicaranya. Nah, di sini dia akan menceritakan ini jauh sebelum bahkan jauh sebelum submersible Titan itu dioperasikan ya. Jadi di sini dia akan menceritakan latar belakang ya tentang dirinya sendiri, kemudian bagaimana dia mempunyai mimpi untuk melakukan semacam kegiatan eksplorasi, tapi yang dibiayai bisnisnya itu melalui kegiatan itu sendiri, jadi tanpa melibatkan investor besar ya.
Setidaknya itu yang saya tangkap. Tapi mari kita lihat video ini bersama ya. Go for it. You may have seen in the write-up of this that I wanted to be an astronaut. That's why I got an engineering degree. I watched Star Trek, Star Wars, all the video, and I wanted to see those alien life forms. And eventually I realized, one, I wasn't going to go to space, and two, the space has got such great views because in the vacuum of space, by definition, there is nothing. And I wasn't going to get to Jupiter or Mars, but I did realize that all the cool stuff that I thought was out there is actually underwater. Oke, saya pause dulu di sini ya. Jadi di awalnya tadi dia menceritakan tentang latar belakangnya. Jadi video ini sudah saya potong-potong, jadi tidak akan kita lihat semuanya karena video aslinya itu 40 menit. Jadi sudah saya potong-potong sambil bagian yang memang menurut saya paling relevan ya. Jadi di awal tadi dia menceritakan latar belakangnya, jadi di mana dia memiliki passion terhadap eksplorasi ya sejak kecil. Nah, dari informasi tambahan yang saya peroleh, dia ini sejak usia 10 atau 11 tahun ya, mungkin 12 tahun dia sudah menjadi seorang diver ya, dia sudah senang diving. Jadi dia bukan orang baru ya di dunia selam menyelam. Dia sudah dari kecil mengenal dunia itu, dan kemudian dia juga pada umur 18 dia menjadi pilot ya, dia memiliki atau mendapat lisensi pilot pada umur 18 itu. Jadi bukan orang baru di bidang eksplorasi. Jadi dari pembicaranya ini kelihatan dia seorang yang memiliki passion ya dengan dunianya ya. Jadi terlihat dari cara bicaranya. Kemudian dia juga seorang engineer, dia lulus dari Princeton University. Princeton University itu salah satu universitas yang paling sulit untuk ditembus ya. Jadi bahwa dia lulus dari Princeton University itu adalah suatu testimoni bahwa dia bukan orang yang yang ece-ece ya. Dia ini orang yang pinter ya. Kalau tidak mungkin dia bisa masuk dan lulus dari Princeton University. Nah, dia juga dulu ingin menjadi astronot, tapi karena penglihatannya yang kurang baik, dia tidak bisa menjadi, dia ingin menjadi Air Force pilot ya, jadi pilot angkatan udara, tapi tidak diterima karena matanya kurang baik ya. And yet, I didn't understand why weren't there more vehicles down there? Why when you have $600 billion per year capital expenditures on ocean stuff, everything from oil platforms to pipelines to windmills to fiber optic cables, and tens of millions of billions of dollars on robots, why were there only 4 submersibles that could go to the average depth of the ocean? And one of the things, and it was declining, there used to be 6. So it didn't make a lot of sense in a growing market why one of the resources wasn't growing. Oke, jadi dia di sini menceritakan apa yang dia temukan ketika dia pertama kali ingin melakukan penjelajahan samudera ya, bahwa ternyata tidak banyak kesempatan untuk melakukan itu ya, karena di para pemain di situ intinya adalah institusi pemerintah dan militer yang membutuhkan, dan kegiatan itu membutuhkan banyak sekali uang ya, dan tidak banyak kendaraan bawah laut yang bisa mencapai kedalaman seperti itu ya. Tadi dia mengatakan rata-rata kedalaman laut itu 4.000 meter dan tidak banyak kendaraan yang bisa sampai ke kedalaman itu. Jadi cuman saat ini ketika dia bicara itu ada 4 ya. Nanti dia akan perlihatkan 4 itu siapa saja. Tapi tahun 2023 ini sudah ada tambahan lagi ya. Nanti mungkin saya bisa memberikan informasi tambahan. Jadi sekarang ada 6 sebetulnya ya. Sekarang ada 6 bahkan ya. Tapi ketika dia bicara itu masih cuma 4, tadinya ada 6, dia mengatakan tadinya ada 6 tapi tinggal 4, jadi yang 2 lagi itu adalah submersible
milik Rusia yang bernama Mir. Itu ada sepasang, ada Mir 1, Mir 2. Tapi sudah pensiun beberapa tahun yang lalu dan sekarang ini sudah tidak dioperasikan karena sudah ditaruh di museum di Rusia. And one of the things I came up with the myths, and this will be about the only one of the 2 text charts that I'll have. One is that subs are dangerous. And the issue here is you have to separate research and commercial submersibles from military submersibles, which carry munitions and go to dangerous places. Research submersibles don't go in areas where the bottom of the area they're operating in is greater than the crush depth of the submersible, which is what... Oke, nah dia sini menjelaskan mengapa tidak terlalu banyak interest di deep dive exploration ya, deep sea exploration. Dia tuh pertama mitosnya itu adalah berbahaya ya, berbahaya. Nah, tapi di sini dia memakai statistik bahwa selama 35 tahun, jadi kalau tahun 2023 ini sudah lebih dari 40 tahun ya, itu tidak ada kecelakaan yang terjadi dengan submersible ya. Jadi dia menganggap ini adalah satu kendaraan yang mungkin paling aman di dunia ini ya, karena tidak ada orang yang meninggal di dalam submersible ketika menyelam sampai kedalaman yang ribuan meter ya. Nah, tapi sekarang kita tahu bahwa justru dia sekarang That's one of the big differences. And in the last 35 years, there hasn't been a serious injury, and there have been over 15 million people going. Now, most of those are in tourist submersibles, but they're statistically the safest vehicles on the planet. The other one is that they're expensive, and they're expensive because nobody cared about cost. The subs that are out there, the deep diving subs, were built by universities, funded by governments, to be statements of national pride and skill. So they were all about capability. Go the deepest, get the most samples, go deeper than the next guy. No thought to revenue, no thought to cost. And the other problem... Oke, ini adalah mitos nomor 2 menurut dia ya, bahwa ada persepsi bahwa penyelaman ke laut dalam itu mahal. Nah, sebetulnya ini bukan mitos ya, menurut saya ini lebih pada kenyataan ya. Memang pada kenyataannya memang mahal. Nah, tapi ini justru yang mengganggu dia ya. Dia menganggap kenapa harus mahal ya, karena selama ini kan perjalanan ke bawah laut itu dibiayai oleh institusi yang besar dengan dana yang besar, dan juga oleh mungkin akhir-akhir ini adalah oleh orang-orang kaya ya, yang memiliki uang berlebih sehingga mereka bisa membiayai sendiri perjalanan ke dasar laut ya. Jadi ini yang kita lihat menjadi obsesinya dia ya, untuk bagaimana bisa melakukan ekspedisi bawah laut untuk publik, dan kemudian istilahnya mendemokratisasi ya ekspedisi bawah laut dengan cara yang lebih murah sehingga bisa diakses oleh lebih banyak orang, sehingga bisa menghapus persepsi bahwa perjalanan bawah laut itu mahal ya. Jadi ini menjadi obsesinya dia. Is they're big and expensive, and the cost of the sub is only a small part. It's really the ship. And so as it becomes bigger and heavier, you need bigger and bigger ships. So I wanted to figure out how can you operate and create a business, because if a technology doesn't have a commercial or military application, it doesn't tend to get adopted. And so what were the opportunities here? And there were multiple users of... Oke, di sini baru saja dia mengucapkan sesuatu yang menarik menurut saya ya. Dia mengatakan bahwa suatu teknologi, dalam hal ini tentunya teknologi untuk eksplorasi bawah laut ya, itu tidak akan diterima secara luas kalau tidak memiliki implikasi atau kegunaan baik dari segi militer maupun dari keuntungan bisnis ya. Jadi kalau tidak ada dua hal itu, mungkin eksplorasi bawah laut itu tidak akan pernah menjadi populer ya.
Ya, disinilah dia mulai memikirkan ya bagaimana bisnis aspeknya itu sehingga eksplorasi bawah laut itu bisa memberikan ya mungkin keuntungan ya profit sehingga banyak orang akan lebih terlibat lagi untuk mengembangkan teknologi yang baru ya. At the other end of this is what I call adventure tourism, but I'll elaborate on that. It's really, adventure tourism is the largest growing segment in the travel industry. It's roughly $270 billion a year. Oke, nah di sini dia bicara tentang peluang bisnis ya. Jadi di industri eksplorasi bawah laut ini di swasta ya ada dua sektor yang potensial. Yang pertama adalah oil and gas, tapi oil and gas itu tentunya private company ya, perusahaan swasta dan interestnya lain. Jadi mereka off limit ya, off limit jadi artinya tidak akan membuka diri terhadap publik. Nah, yang kedua yang paling atau lebih menjanjikan adalah turisme. Ya, di sini disebut adventure travel ya, atau nanti yang Stockton akan menyebutnya exploration travel. And the part of adventure tourism that is just trips that cost more than $100,000 per trip is over $4 billion a year. So there's a huge demand for travel that's different. And I took that. Oke, jadi di sini dia mengatakan bahwa dari studi yang dia lakukan, dan ini studinya bukan dia lakukan pribadi ya, dia membayar orang ya untuk melakukan studi untuk melihat atau feasibility studies ya, untuk melihat peluang bisnis. Jadi dari hasil studinya itu ternyata ada market, orang itu bersedia membayar tiket seharga lebih dari $100.000 untuk mencari pengalaman ya, pengalaman baru gitu ya. Nah, disinilah dia melihat peluang itu ya. Jadi kenapa tidak diarahkan ke eksplorasi bawah laut ya, kalau orang-orang semacam ini yang rela mengeluarkan uang sebanyak itu ya, kenapa tidak diarahkan, di invite atau dibujuk untuk melakukan eksplorasi itu ke bawah laut ya. In the meantime, and I won't talk about what is exploration, obviously not here, but the issue of how people explore and how they fund it. I mean, funding of exploration activities is obviously one of the huge challenges. And here's a picture of Shackleton's crew, a pretty uniform group of hardy white men. Oke, saya stop dulu di sini ya. Jadi di sini dia mulai mengangkat topik bagaimana eksplorasi bawah laut ini bisa dibiayai ya. Nah, ini karena ini adalah obsesinya dia ya, bagaimana bisa dibiayai dengan cara yang lebih murah. Jadi dia melihat histori, dia melihat bahwa para penjelajah, para explorer zaman dulu itu mereka bukan mereka yang membiayai eksplorasinya. Jadi ada pendana lain ya, tapi pendana itu biasanya tidak ikut ke dalam eksplorasi itu. You think forward to now, where almost anyone can go to the Antarctic and go in reasonable comfort and do more adventure tourism than exploration. And the difference, I would say, is that the explorer documents what he does and goes with a purpose. Oke, dia di sini membandingkan dengan eksplorasi ke Antartik tuh kutub selatan ya, bahwa dulu itu yang melakukan eksplorasi ke kutub selatan itu hanya explorer murni gitu ya. Tapi sekarang ini lebih banyak orang bisa ke sana, bahkan orang yang tujuannya bukan eksplorasi tapi hanya sekedar wisata. Jadi dia melihat bahwa ada sekelompok orang yang bersedia melakukan itu dengan membayar uang yang cukup besar ya. Jadi dia percaya bahwa ini bisa juga dilakukan di eksplorasi bawah laut. As opposed to just going to create an experience, but a completely different experience than a century ago, which enabled me to think, okay, there are other ways to do this, other ways to fund this operation. This is, Barton and Beebe, an interesting case of a funder and an explorer and an engineer actually participating in something together, which is really what we want to do.
Oke, nah di sini adalah mungkin bisnis modelnya dia nih ya, kuncinya di sini bahwa dia ingin bahwa eksplorasi itu dibiayai oleh orang yang pergi bereksplorasi itu sendiri. Jadi intinya eksplorasi yang dibiayai oleh dirinya sendiri gitu loh. Ya, jadi bukan dibiayai oleh orang lain, oleh pemerintah, tapi orang yang ingin pergi bereksplorasi itulah yang harus membiayai dirinya sendiri. Jadi bisnis modelnya itu, dan dia yakin banyak orang mau melakukan itu. Combine those who have the means to expand our knowledge of the ocean. We've only explored 5% of the ocean. With those who have the vision and the desire to go do it as well. All of these subs are. Oke, nah di sini dia akan memperlihatkan submersible yang masih beroperasi ya, yang bisa membawa orang ke kedalaman dari lebih dari 4.000 meter ya. Jadi memang tidak banyak ya, tidak banyak, dan dari yang ada di sini juga ada beberapa di sini cuman konsep ya, seperti ini sebelah kiri yang bentuk seperti pesawat ini dulu dimiliki oleh salah satu explorer terkenal yang juga adalah seorang bilioner, yaitu Steve Fossett. Dia mendanai ini, tapi Steve Fossett itu keburu meninggal ya ketika dia melakukan eksplorasi mengelilingi dunia dengan balon udara untuk memecahkan rekor, tapi dia meninggal sehingga dia tidak sempat melakukan eksplorasi bawah laut dengan kendaraan yang sudah dia bayarnya. None of these go beyond 2,000 meters, so not even close to half the ocean depth. As I mentioned, there are only 4 that will do that. One is Alvin, which is the premier U.S. sub. A couple years ago, Alvin had its 50th birthday. There are not a lot of pieces of high-tech equipment that celebrate a 50th birthday. Now, it has been massively upgraded. I don't know how much of the current Alvin was actually on the original Alvin. I suspect very, very little. But it isn't. Oke, Alvin ini submersible yang paling terkenal ya di dunia ini, dibangun tahun 1964 dan sekarang sudah dimodernisasi dan bisa menyelam sampai kedalaman 6.500. Ini masih beroperasi nih. An interesting statement as to how much money has been invested or not invested in manned submersibles. This is the Shinkai 6500, which is the Japanese deep diving sub. Shockingly, it goes to 6,500 meters. Nah, ini Shinkai ya, milik pemerintah Jepang. Nah, ini pernah ke Indonesia nih. Ya mungkin 15 tahun yang lalu barangkali, atau mungkin bahkan lebih ya, pernah ke Indonesia, dan dia melakukan beberapa penyelaman ya di Indonesia. Ini bisa menyelam sampai 6.500 meter dan ini masih beroperasi sampai sekarang. Xiaolong is the Chinese sub, came online a few years ago. It's currently the deepest diving sub on the planet, goes to over 7,000 meters deep. The Chinese are spending more than 10 times what we are on ocean technology. Oke, ini Xiaolong ya, milik pemerintah Cina. Ini salah satu submersible terbaru. Ya, ini bisa menyelam sampai 7.000 bahkan mungkin 8.000. Dan memang pemerintah Cina memang dalam 30 tahun terakhir sangat agresif ya dalam memajukan ilmu pengetahuan mereka, sehingga mereka menjelajah ke mana-mana ya. Jadi kita tahu sudah ada astronot Cina ya, mereka sudah bisa keluar angkasa. Kemudian mereka menjelajah ke dasar lautan ya dengan program Deep Sea ini ya. Kemudian mereka juga menciptakan radio teleskop terbesar di dunia. Jadi Cina itu menginvestasi banyak sekali uang ke riset penelitian ilmu pengetahuan ya, sehingga karena mereka memiliki ambisi untuk menjadi bangsa yang paling maju di ilmu pengetahuan. Nah, sekarang Cina ini memiliki satu submersible yang bahkan lebih canggih lagi dari Xiaolong ini ya. Nama bahasa Mandarinnya saya lupa, tapi bahasa Inggrisnya artinya Striver. Dia sudah menjelajah sampai ke Palu Mariana ya, jadi titik terendah di dunia. Dan itu sekarang menjadi salah satu submersible yang paling canggih ya, yang dimiliki oleh
siapapun pada saat ini. And deep diving subs. Then you have the French Nautilus to 6,000 meters. Nah ini Nautilus punya pemerintah Prancis, ini sudah tua juga ya, jadi mungkin hampir seumur dengan Elfin. Ini bisa sampai 6.000 meter dan termasuk yang paling reliable juga ya ini. Nah ada dua lagi submersible yang dalam beberapa tahun terakhir ini pernah dipakai. Yang pertama itu adalah milik James Cameron ya, itu adalah produser dan sutradara film. Film-filmnya itu adalah misalnya Jaws, kemudian Titanic. Jadi James Cameron itu dengan biaya sendiri dia mendesain dan mengendarai sendiri submersible namanya Challenger Deep kalau nggak salah ya, Challenger Deep atau something like that, saya agak lupa. Tapi submersible punya James Cameron itu hanya bisa dipakai satu kali. Jadi memang didesain untuk dipakai hanya satu kali, tidak untuk dipakai lagi. Karena kita tahu kalau submersible itu turun ke dasar lautan, dia kena tekanan yang besar ya, sehingga ketika muncul ke permukaan itu mungkin ada beberapa bagian juga sudah tidak berfungsi dan mungkin sudah distorsi juga ya. Jadi kapal submersible-nya James Cameron tidak didesain untuk dipakai berkali-kali, hanya untuk satu kali saja. Nah sekarang itu sudah diberikan ke salah satu museum sains ya, pengetahuan di dunia ini, hanya untuk dipajang saja. Nah ada satu lagi yang paling baru itu adalah limiting factor ya, itu milik seorang bilioner asal Amerika, Victor Vescovo, dan dia saat ini memegang rekor diving paling dalam di submersible ya. Jadi itu di Mariana Trench juga. The goal was, where do you want to go in the ocean? What is the most known site in the ocean? And it's clearly the Titanic. Oke, di sini dia secara gamblang menyebutkan tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah ingin mengunjungi bangkai Titanic ya, yang menurut dia adalah tujuan bawah air yang mungkin paling diincar ya, paling menarik perhatian orang ya, karena filmnya terutama yang begitu meledak ya, sehingga banyak orang memiliki kedekatan emosional dengan cerita itu ya. Jadi ini yang dia lihat sebagai peluang yang mungkin akan paling banyak menarik turis ya. Kenapa itu penting buat dia? Jadi sekali lagi bisnis modelnya itu adalah teknologi ini harus dibiayai sendiri oleh orang yang akan berkunjung ke lokasi itu. Jadi orang yang akan bereksplorasi itulah yang harus membayar tiket, kemudian dari tiketnya itulah yang akan membiayai seluruh kegiatan eksplorasi bawah laut itu. Jadi itu bisnis modelnya, dan itu yang memenuhi pikirannya, sehingga dalam dia nanti mendesain submersible-nya dia, aspek itu yang menjadi pertimbangan utama. Ya nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. And to go to the Titanic, which is at 3,800 meters, requires a special sub. And those were, in the past, there were missions that used the Russian sub. So back when the Russians needed money, they were selling off seats to space, they were selling off seats on the Mir subs, and a group called Deep Ocean Expeditions went in contract with them to go to the Titanic. They also went to the Bismarck. Nah ini adalah Mir 1 dan Mir 2 yang tadi saya bilang dimiliki oleh Rusia, tapi sekarang sudah pensiun ya. Jadi populasi submersible yang bisa deep dive itu sudah berkurang. Jadi disinilah Stockton Rush itu merasa ya harus dibikin submersible yang baru ya, yang bisa memenuhi kebutuhan pasar menurut dia ya. They actually funded the contract to go to the North Pole. These subs are three-man subs, three-person subs. They had two of them.
operating from a Russian ship. You would spend 2 weeks to get out to the Titanic. It was 24 people, and it was very much a tourist operation. There was no involvement. You were not meant to work on the sub or participate in it. You went in it and you were, spamming the can. Nah, di sini dia mengatakan bahwa ketika Mir masih beroperasi pun, dan ini Mir ini adalah yang pertama kali mengunjungi Titanic ya. Orang-orang yang ikut ke dalam diving ya dengan Mir ini banyak kan adalah turis, jadi bukan explorer. Jadi ide bahwa membawa turis untuk melihat Titanic itu sudah dari awal Titanic ditemukan itu sudah dilakukan gitu ya. Dan itu dia melihat bahwa ternyata minat orang ke situ banyak ya. Contrast that to the inside of our sub. So one of the things I did was I acquired an existing sub and we operated it, because the question I had was, how big should the sub be? How many people should you have? How long do people really want to stay down? How do you get them to and from the sub? What are the experiences they want? What are the other avenues to make money on the sub? And so we went through this and we created Cyclops 1, which is about 80% of Cyclops 2. Oke, di sini kita bisa mendengar sendiri yang menjadi concern buat dia dari awal itu adalah berapa orang yang bisa masuk ya. Nah, itu penting ya kalau bisnis modelnya berdasarkan paying customer ya, tentunya makin banyak orang bisa masuk ke dalam submersible itu tentunya makin bisa lebih stabil ya bisnis modelnya. Jadi berapa orang bisa masuk itu menjadi salah satu design constraint, syarat dari awal. Jadi dia berpikir bagaimana caranya itu bisa dilakukan ya. Nanti kita lihat bahwa salah satu solusi yang dia ambil dan kemungkinan bisa berakibat yang justru berakibat fatal ya. Dia memakai desain berbentuk silinder, bukan bola ya. Nanti kita akan lihat. Which is the sub that will go to the Titanic. One of the things we learned early on is that you have to have what we call a subject matter expert on board. Because I would go down and people would say, hey, that's a really cool fish, what is it? And I'd say, oh, that's a really cool fish. It's sort of like going to the Louvre if they didn't have lake. Nah, ini salah satu bagian dari bisnis modelnya lagi ya. Bahwa menurut dia penting ketika membawa turis ke bawah air ya, ke dalam laut itu, kan turis itu kan tidak punya pengetahuan tentang apa yang ada di situ ya. Ikan apa yang ada, binatang apa yang ada, atau bangkai kapal apa, ceritanya apa ya. Jadi penting buat dia untuk ada seorang expert di dalam submersible itu yang bisa menjelaskan semuanya itu ke turis ya. Nah, ini menjelaskan kenapa dalam penyelaman terakhirnya mereka yang mengalami kecelakaan itu ada seorang peneliti kan di situ dari Prancis ya. Saya tidak berani menyebutkan namanya karena namanya dalam bahasa Prancis ya, tapi orang menyebutnya PH ya. PH itu nama inisial, nama depannya PH ya. Jadi PH ini ada di dalam kapal selam, atau bukan kapal selam, submersible Titan yang mengalami kecelakaan kemarin. Jadi rupanya itu menjadi salah satu dari bisnis modelnya dia, bahwa harus ada seorang expert di dalam kendaraan itu yang bisa menjelaskan ke turis yang ikut ya dalam perjalanan itu. Labels on anything. It would be nice, but you wouldn't know what it was. And then when you go with a tour guide who's actually passionate about what you're looking at, it's a completely different experience. So you've got to have somebody who knows what you're looking at and can speak passionately to the subject. You have to have the pilot. And then who wants to go on the most life-changing event of your life alone? You want to go with your wife or your best friend or your child. So that means you got to have 4 people. Oke, nah di sini kita lihat dasar pemikirannya dia ya. Kenapa harus ada 4 atau 5 orang ya. Jadi ini menjelaskan kenapa desain dari Titan itu dari awalnya itu dibuat requirement itu harus ada 5 orang ya. Jadi selain pilotnya ada ahlinya di situ, expertnya yang bisa menjelaskan apa yang mau dilihat. Kemudian, nah jadi diharapkan juga
passenger yang akan ikut itu, karena ini life changing experience, dia mungkin tidak mau sendiri, jadi diharapkan dia membawa istrinya atau anaknya. Nah, ini menjelaskan lebih jauh lagi kenapa dalam perjalanan kemarin itu mengalami kecelakaan, ada bapak dan anak tuh. Jadi rupanya bisnis modelnya dia dari awal itu adalah itu. Jadi dia menawarkan suatu family experience sebetulnya. Dan dari riset yang saya lakukan ternyata tidak hanya bapak anak yang kemarin ini aja yang pernah ditawarkan. Jadi sebelum-sebelumnya dia juga sudah beberapa kali menawarkan ke calon-calon penumpang untuk berpasangan, ya apakah itu suami istri maupun bapak dengan anak, pokoknya ada anggota keluarga lain ya. Jadi rupanya dari awal itu salah satu juga aspek yang menjadi bisnis modelnya dia. Jadi karena pemikiran itu akhirnya mesti muat minimum 4 orang kan. Nah kalau 4 orang itu kemudian memakai sphere, ya sphere itu adalah desain konvensional dari submersible yang bisa di kedalaman seperti ini ya. Itu 4 orang itu akan sempit. Kalau dibuat sphere-nya dibuat besar, jadi mahal biaya pembuatannya. Jadi yang paling cost efektif adalah dibuat sebagai silinder. Ya, silinder itu dengan volume yang sama dengan sphere itu bisa memuat lebih banyak orang ya, bisa 4 atau mungkin 5 ya, seperti yang terjadi dalam kecelakaan itu. There are no four-person deep diving subs. So we made Cyclops 1. As I said, 80% of the same components. It has the same thrusters and control systems as our deep diving sub. It has the same life support systems. It has the same sonar systems. It has a fiber optic gyro. Oke, ini adalah submersible Cyclops 1 ini adalah submersible-nya yang pertama ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah yang kebanyakan orang tidak menyadari ya, bahwa dia sudah mengeluarkan modal besar sebetulnya. Jadi sebelum dia membuat Titan yang dulu namanya Cyclops 2, dia sudah membuat Cyclops 1 dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi dari pengalamannya dia membuat Cyclops 1 ini, dia banyak belajar sebetulnya sudah. Dia belajar tentang tidak hanya struktur tapi juga belajar tentang sistem. Jadi dia bukan orang baru di dunia penyelaman dengan submersible ini. Dia sudah punya pengalaman bertahun-tahun, dan dia dengan Cyclops 1 ini dia sudah diving ke mana-mana. Pengalamannya sudah amat sangat banyak ya. Ini yang banyak publik itu tidak peduli untuk memahami ketika mereka memberikan komentar ya. Karena banyak komentar yang saya baca itu adalah seakan-akan menjudge bahwa Stockton Rush ini orang yang terburu-buru, tidak punya pengalaman, kemudian tidak mengindahkan peringatan dari komunitas submersible dan segala macam ya. Nah, jadi seakan-akan dia ini orang baru yang tidak mau dengar nasihat senior-seniornya begitulah. Tapi dia bukan orang baru ya. Kalau saya lihat dia sudah punya pengalaman cukup lama ya sebetulnya. Inertial navigation system is the same. The big difference is on this one we had was an existing steel pressure vessel, which is good to 500 meters, 1,640 feet. On Cyclops 2, we did a whole series of projects with the Boeing company, with a company in San Francisco, Sacramento called Spencer Composites that made a sub for Steve Fawcett before he passed away. Nah, di sini dia menyebutkan ya siapa partnernya dalam mendesain dan membangun kabin dari komposit ya, dalam hal ini carbon fiber komposit. Jadi perusahaan yang bukan perusahaan sembarangan juga. Jadi perusahaan yang disebutkan itu adalah perusahaan yang dulu dipakai oleh Steve Fawcett ya. Steve Fawcett tadi adalah yang saya bilang meninggal di
di balon udara itu ya. Steve Fossett itu juga seorang explorer dengan pengalaman. Jadi dia dalam memilih partnernya untuk menciptakan atau membangun kendaraan-kendaraan yang dia pakai itu tidak sembarangan memilihnya. Jadi tadi submersible yang berbentuk seperti pesawat terbang itu dibikin dari carbon fiber composite, dan perusahaan ini yang dia bilang itulah yang membuatnya. Jadi dia dalam mengapproach perusahaan carbon fiber itu juga tidak memilih sembarangan. Jadi dia memilih orang-orang yang memang kompeten di bidang manufacturing carbon fiber. And that's one of the big innovations. You'll see on the model outside, take the top off, there's a carbon fiber hull with... Nah, ini konsep awalnya Titan ya. Nama aslinya itu Cyclops 2 ya. Ini adiknya Cyclops 1, dan ini lebih besar ya, lebih panjang, dan inilah bagian yang carbon fiber, ini bagian tengahnya ya. Ini end caps-nya ini yang bentuk setengah lingkaran ini, setengah bola ini titanium ya, titanium. Well, this is Alvin and Atlantis, its mothership, and you can see that's quite the A-frame. There's a whole bunch of stuff to try to dampen out this motion, and they still are not able to operate in very high sea states. You just rewrite this, and when I looked at it, the people who were doing it the right way were in Hawaii. Oke, jadi di sini dia membicarakan tentang sistem launching dari submersible itu ya. Jadi dibutuhkan kapal induk untuk menurunkan submersible itu. Pertama menggendong dulu dari pelabuhan ke lokasi di mana dia akan menyelam. Kemudian mesti diturunkan dengan memakai sistem crane ya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh publik yang mengkritisi Stockton ini ya, bahwa untuk menyewa kapal yang memiliki crane itu mahal sekali dan tidak banyak populasinya di dunia. Untuk menyewa kapal dengan kapasitas seperti itu mungkin bisa mencapai ratusan ribu dolar per hari ya, per hari. Jadi bukan per trip tapi per hari. Nah, bisa dibayangkan kalau ini tripnya 1 minggu misalnya, itu bisa lebih dari $1 juta ya, hanya untuk menyewa kapal induknya itu saja. Same thrusters, it's just we have a titanium dome here, there's a carbon fiber hull in it, which I'll show you, and another dome in the back. The carbon fiber, this is the mandrel. This thing is 1.5 inches thick. It's a plate on there, but it's about 1.5 inches thick stainless steel. We just finished winding the 5-inch thick carbon fiber hull on Friday, and it now gets to spend 2 weeks in the hothouse curing. It said this is the winding, so it was we'd wind a layer, and then we do a longitudinal pre-pregged carbon fiber lay on top of this. Is commercial grade carbon fiber. Oke, jadi dia di sini menjelaskan proses pembuatan kabin carbon fiber itu ya, yang berbentuk silinder. Nah, ini ada yang dia ucapkan di sini yang buat saya menjadi info yang menarik dan sangat penting ya. Ketika saya membahas proses pembuatan carbon fiber ini di video saya sebelumnya, saya mempertanyakan kenapa kelihatannya arah dari serat karbon itu hanya ke arah melingkar saja, jadi dililitkan ya. Kenapa hanya membujur? Kenapa tidak ada yang melintang ya? Nah, tapi di video ini dia tadi mengatakan bahwa setelah dililitkan itu, berikutnya mereka meletakkan atau menempelkan carbon fiber yang ke arah longitudinal. Jadi itu menjawab pertanyaan saya bahwa ternyata ada ya yang ke arah longitudinal. Up to 5 inches thick. Carbon fiber in subsea vehicles is really the right substance to use. It's 3 times better on a strength to buoyancy basis than titanium, the next best thing. So everyone wants to use titanium, but it's not strength to weight that you care about, strength to buoyancy. Nah, ini apa yang dia
sebutkan di sini kontroversial ya. Ini teknis sekali. Jadi dia menyebutkan carbon fiber itu lebih unggul dibandingkan titanium karena memiliki strength to buoyancy yang lebih tinggi. Jadi rasio kekuatan terhadap gaya apung. Nah, ini tidak lazim dijadikan suatu kriteria desain submersible. Biasanya yang dipakai itu adalah strength to weight atau rasio kekuatan terhadap berat. Tapi Stockton ini rupanya memakai kriteria yang berbeda. Nah, ini yang menjadi sorotan dan bahan perdebatan di komunitas submersible itu ya. So our hull is going to be positively buoyant, which is what you want in a submersible. Dia menyebutkan bahwa pressure kabinnya itu harus positively buoyant. Positively buoyant itu artinya apa? Artinya dia density-nya lebih tinggi dari density air laut, sehingga kapalnya itu akan mengapung lebih tinggi dari permukaan laut ya, sama seperti kapal-kapal biasa. Nah, tapi secara tradisional sebetulnya dalam mendesain submersible ataupun submarine ya, kapal selam, biasanya dibikin supaya neutrally buoyant. Jadi gaya apungnya netral. Netral artinya ketika dia berada di air pada kondisi normal, dia tuh tidak mengapung ke atas permukaan air, tidak juga tenggelam. Jadi dia tepat berada di bawah permukaan air dengan gaya apung yang netral. Nah, itu biasanya design point dari suatu submersible atau kapal selam. Tapi rupanya Stockton ini mengambil approach berbeda, sehingga kemudian mungkin menjadi sasaran kritik ya dari teman-teman sejawatnya ya. Humans are naturally terrified of going underwater, but it is where all the cool stuff is. And what I wanted to do was to take all this cool hardware that's out there and the stories that our pilots have about going in the subs with other operators or with us, and bring them to kids so that they can see that there is all kinds of opportunity and reasons to pursue a STEM education that are sort of out of the norm. And in fact, in the ocean space. Nah, ini adalah aspek lain dari sepak terjangnya ini yang juga tidak atau luput dari pantauan media massa ya, bahwa dia memiliki kepedulian terhadap pendidikan ya. Jadi pendidikan untuk menginspirasi generasi selanjutnya untuk mencintai eksplorasi bawah laut. Jadi dia melalui yayasannya atau perusahaan ini melalui yayasannya itu membuat program untuk mengundang anak-anak sekolah itu datang untuk mengunjungi submersible itu, kemudian berbicara dengan pilotnya, berbicara dengan expertnya, sehingga menimbulkan kecintaan terhadap gagasan atau konsep untuk eksplorasi ke bawah laut ya. Jadi ini sesuatu yang tentu saja mulia ya, tapi sayangnya tidak dijadikan pertimbangan oleh sebagian orang ketika memberikan komentar terhadap Pak Stockton ini. Oke, jadi dari riset saya yang terbatas tentang Stockton Rush ini, terutama dari video yang barusan kita lihat ya, saya memiliki kesan beliau ini adalah seorang yang sangat mencintai apa yang dia lakukan ya. Dia jelas memiliki passion terhadap eksplorasi sudah sejak usia belia, dan dia mengikuti mimpinya itu sampai akhir hayatnya ya. Jadi dia memiliki passion untuk eksplorasi bawah laut, kemudian dia membiayai sendiri sepak terjangnya ya. Kemudian dia memiliki passion untuk atau obsesi untuk mendemokratisasi eksplorasi bawah laut sehingga tidak didominasi oleh hanya pemerintah dan segelintir orang yang memiliki uang berlebih begitu ya. Jadi hal-hal ini
yang tidak mendapat sorotan di publik belakangan ini ya. Jadi publik atau sebagian besar publik mencap dia sebagai orang yang rakus, hanya ingin mencari profit saja, sehingga mematok tiket $250.000 ya per orang untuk naik ke submersible-nya dia. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa itu adalah bagian dari bisnis modelnya dia untuk membuat eksplorasi bawah laut ini menjadi self-funding sebetulnya. Jadi ada cita-cita yang mulia di belakang itu ya. Saya tidak melihat dia sebagai seorang yang rakus profit, karena menurut saya sampai sekarang pun dia mungkin belum break even ya, belum mendapatkan profit ya, karena operasi eksplorasi bawah laut itu mahal dan dia sangat percaya sekali dengan visinya dia ini, sehingga dia pun harus mati di dalam visi itu ya. Dia menjalani visi itu bahkan sampai ke kematian ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan kematiannya itu tidak menjadi sia-sia dan sepak terjangnya selama ini bisa memberikan manfaat kepada komunitas submersible ini secara khusus dan memberikan manfaat kepada eksplorasi bawah laut yang lebih luas lagi ya. Dan mudah-mudahan beliau ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi berikutnya ya, sehingga pada suatu saat nanti apa yang dicita-citakan oleh Stockton Rush ini bisa menjadi kenyataan. Saya rasa sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.